Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada hadirin yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rio Virgansyah dengan NIM 19107028. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model punya saya, yaitu Roya Kopi. Pada bisnis model ini sebenarnya ini sih coba-coba gitu kan, mau iseng-iseng bikin sebuah usaha, tapi ini masih plan, masih awalan buat kesananya itu masih gimana, kurang apa. Ini masih sebuah rencana saja. Itu Roya Kopi. Roya Kopi ini berasal dari kata roya. Royanya itu yang berarti bisa dikatain itu raya. Raya itu kan kalau di hari besar itu kan kayak hari raya Idul Fitri, berarti hari besar Idul Fitri. Berarti ini kalau ini kopi besar dengan arti bisnis ini menyajikan kopi, yaitu tapi tidak hanya kopi, melainkan hal-hal lain seperti kayak makanan ringan ataupun yang lain. Itu makanya disebut Roya Kopi. Jadinya sebagian besar itu kopi, tetapi tidak lupa dengan makanan-makanan ringan lainnya. Visi, misi, dan target objektif. Visi kami yaitu menjadikan coffee shop atau Roya Kopi sebagai coffee brand lifestyle terdepan dan pilihan nomor 1 di Indonesia. Nah, makanya itu kan dinamain Roya Kopi. Jadi kita tuh ingin membuat bisnis yang mempunyai banyak cabang di Indonesia, tidak luput dari Jawa Tengah doang, tapi ini masih planning sih. Jadi masih kurang, pasti ada yang kurangnya. Namanya berbisnis itu pasti ada kekurangan untuk menuju ke suksesan. Kemudian untuk bisnis kami itu memiliki misi, yaitu memberikan layanan berorientasi pada kepuasan. Nah, jadi setelah pem, pemesan itu membeli kopi di kami, itu pemesan juga harus mempunyai kepuasan terhadap brand kami, yaitu Roy Kopi. Kopi yang kami sajikan itu hampir sama di tempat-tempat lain, tetapi ada yang berbeda lah. Contohnya ya mungkin kita lebih ke kesan tempatnya yang lebih estetik. Kemudian untuk harga yang mulai terjangkau gitu. Kemudian menyediakan menu makanan dan minuman dengan harga terjangkau kan. Nah, untuk makanan itu sendiri tuh, jadi tuh kita memanfaatkan kegiatan apa ya? Maksudnya ngambil makanan itu dari masyarakat sekitar untuk membantu perekonomian juga. Nah, makanya di sini kan Roya Kopi itu menyajikan makanan serta minuman. Nah, minumannya itu tentu saya kopi dan susu, sudah pasti itu. Dan menjaga suasana kafe yang cozy atau homey. Untuk targetnya itu udah pasti dong, kalau namanya bisnis itu kita mencari keuntungan, karena ya mau bisnis pasti maunya untung dong, nggak mungkin rugi kan. Ya pasti kan bisnis itu ada ruginya juga. Nah, karena ruginya itu kita jadikan pelajaran. Nah, untungnya itu kita putar lagi uangnya untuk menambah-nambah biaya supaya Roya Kopi ini makin terkenal brandnya itu. Kemudian target objektifnya itu memberikan sesuatu yang berbeda pada konsumen, khususnya pasar baru. Nah, karena ini kan masih planning, mudah-mudahan tercapai nih. Pasar baru itu kan maksudnya kita itu kan pebisnis baru. Jadi kita maunya itu ada nuansa khas tersendiri dari Roya Kopi. Karena Roya itu artinya besar. Nah, besar itu kan berarti
semuanya itu sudah pasti ada wahnya dong kayak gitu. Ini ada bisnis modelnya tuh. Jadi partner kita itu ada petani kopi, itu suppliernya, kemudian cemilan itu ya tadi yang saya bilang, itu yang berasal dari masyarakat-masyarakat sekitar untuk membantu perekonomiannya juga. Contohnya itu kayak makanan-makanan ringan tuh kayak keripik singkong atau keripik pisang. Kemudian tuh ya kita juga menyajikan contoh ya Indomie atau telur, Indomie plus telur atau plus kornet kayak gitu. Tidak menyajikan kopi doang. Untuk aktivitasnya itu ya kita memberikan minuman dan makanan yang berkualitas serta memberikan pelayanan yang baik. Untuk memperkenalkan bisnis kita yaitu kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin supaya bisnis kita itu terkenal. Terkenal itu bukan karena kopinya saja, kemudian terkenal itu bisa karena pelayanan kita yang sangat baik serta mempunyai bidang-bidang kita itu sangat teliti dalam bekerja. Kemudian untuk value proposition itu menjadikan aneka kopi yang kekinian. Nah, kan contoh kayak kopi kekinian itu kan kayak americano, terus ada juga espresso, ada juga tuh Vietnam drip. Nah, di situ tuh kita juga nggak kalah saing juga dong sama kopi-kopi lainnya juga gitu. Untuk cemilannya ya tadi kayak keripik pisang, terus keripik singkong, kentang-kentang goreng, Indomie begitu. Pokoknya tuh kita makanan-makanan yang menurut anak muda itu bisa dijadikan estetik gitulah. Kemudian minuman dan makanan yang bahan yang sehat dan bersih. Kalau untuk Indomie sih sebenarnya masih kurang setuju aja. Karena kalau Indomie itu kan terlalu banyak katanya nggak, ya kemungkinan kita akan ganti lebih ke kita variasiin ke ke kentang goreng yang dicampur-campur gitulah, pokoknya kayak contoh perkedel atau kentang goreng yang bisa kita cemilin. Pokoknya itu kan nuansa kita kan kafe. Jadi kentang gorengnya itu ya sebisa mungkin yang bisa dicemilin sambil kopi atau ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah, kita juga ada promo mungkin untuk awal-awal penjualan itu minggu pertama itu kita buy 3 get 1. Kemudian untuk sebulan, 2 bulan itu kita akan mengadakan sebuah kayak setiap pembeli itu akan dikasih stempel. Nah, untuk stempelnya itu kalau stempelnya udah ngumpulin 10 stempel, terus di itu bisa ditukar ke pada kami selaku karyawan di Coffee Roya Coffee yaitu. Jadi tergantung dari stempelnya itu ada 3 jenis gitu. Jenis pertama itu kan kalian bisa ada yang di atas minimal pembelian 10.000 untuk jenis pertama itu akan dapatkan makanan ringan. Kemudian untuk di atas 20.000 itu mendapatkan kopi-kopi yang nuansa kekinian juga. Mungkin akan dapat bisa pilih lah dari tergantung dari konsumennya pengennya apa. Untuk lebih dari 20.000 itu kita akan menyediakan kopi serta makanannya. Untuk revenue stream itu kita menjual kopi kekinian, kemudian penjualan cemilan dan makanan lainnya. Kemudian untuk juga pengembangan melalui waralaba atau franchise. Nah, untuk cost struktur yaitu kita dari bahan bakunya yaitu kopi dan ya mungkin kalau lebih ini lebih dari kopinya karena bahan baku kita yang kita fokus jual itu dari kopinya, karena untuk makanan ringan nah itu kita berfokus ke pada masyarakat kecil untuk membantunya seperti itu. Kemudian untuk
biaya tempat, terus serta biaya karyawan itu kita bagi hasil. Nah, hasil penjualan kopi itu sama penjualan makanan, terus kita beli makanan itu kita atur, kita kita totalin, terus kita bagi-bagi-bagi. Nah, itu seperti itu. Kayak resortnya itu tempat usaha. Sebagai tempat usaha sumber daya manusia untuk pelayanan di toko. Nah, channel-channel kita itu ini sebenarnya ada lagi yaitu media sosial. Jadi kan ini acara-acara terbuka. Acara terbuka itu contohnya kayak ada acara event-event kayak contoh itu kalau event besar di Jakarta itu namanya PRJ kan. Nah, itu kan bisa kita bisa buka apa namanya bisa buka itu loh, buka toko di situ tuh di event tersebut. Terus juga buat memperkenalkan bahwa bisnis kok Roya Kopi ini bisa berkembang juga di situ. Nah, untuk memberi kesan juga sih kepada konsumen-konsumennya. Nah, untuk brosur-brosurnya itu yang dari customer relationship. Nah, itu dari situ kita kan ada yang namanya stempel. Nah, dari stempel itu kita bisa kasih juga untuk promosi nih. Kayak begitu. Nah, kemudian itu ada satu lagi yaitu sosial media. Nah, itu juga ada masuk ke customer relationship, yaitu pada siapa saja konsumen yang ingin melakukan yang sudah membeli kopi tersebut kemudian mengupload kepada di Instagram, Facebook atau yang lainnya dengan tag Roya Kopi itu akan mendapatkan satu kopi bebas atau memilih kepada konsumen tersendiri. Nah, target customer itu remaja dan dewasa. Kalau untuk anak-anak sih kemungkinan untuk anak-anak ya beli itu aja sih, saran sih tidak tidak diperkenalkan untuk membeli kopinya, hanya untuk membeli makanan-makanan ringan serta makanan-makanan yang ya untuk cemilan saja, untuk ngobrol-ngobrol. Karena di Royal Kopi juga eh, membebaskan semua umur sih. Jadi tidak ada pembatasan umur sama sekali. Terus juga kita ada wifi juga seperti itu. Ya, kemungkinan presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.